Minasan, ohayou gozaimasu. O genki desu ka? Kyou wa mata minna no nihongo ni o benkyou shimashou. Kyou wa dai 33 ka o benkyou shimashou. Jadi kita akan belajar bab 33 ya hari ini. Kalau bab 33 itu akan mempelajari tentang bentuk larangan atau bahasa Jepangnya itu kinshikei. Lalu bentuk perintah meirei, berkata atau menyatakan pesan dari orang ketiga ya, dan permohonan untuk menyampaikan pesan. Oke, langsung saja kita mulai ke perubahan bentuk meirei dulu. Bentuk meirei ini disebut dengan bentuk perintah dan biasanya digunakan dari atasan ke bawahan. Karena bentuk meirei ini bisa kebilang kasar ya. Jadi kalau yang lembutnya kemarin tuh kan ada te kudasai yang halus ya, atau te itadakemasen ka. Nah, ini kalau yang sekarang akan kita pelajari ini sedikit kasar. Jadi jangan sampai kita menggunakan bentuk meirei ini kepada orang yang di atas kita, baik itu umurnya ataupun jabatannya. Langsung kita lihat perubahan bentuknya. Yang pertama kita akan pelajari di kelompok 2. Karena kelompok 2 itu paling gampang ya. Cara ngerubah bentuk meirei atau bentuk perintah di kelompok 2 ini adalah dengan cara hilangkan masnya diganti dengan ro. Jadi kalau misalkan nigemas, masnya dicoret diganti jadi nigero. Akiramemas jadi akiramero. Nagemas jadi nagero. Agemas jadi agero. Ini agemas menaikkan ya. Sutaemas jadi sutaero. Tabemas jadi tabero. Mimas jadi miro. Nemas jadi nero. Nah ini artinya sama nigero, berarti lari. Akiramero, udah nyerah aja gitu. Nagero berarti lempar gitu ya. Agero naikkan, sutaero sampaikan, tabero makan. Tapi dengan penuh penekanan. Oke, itu kelompok 2. Lalu untuk di kelompok 3, kimas itu jadi koi. Shimas itu jadi shiro. Mungkin kalau kalian senang nonton anime, kalian sering dengar koi gitu. Itu berarti sini, bisa jadi sini atau datanglah kayak gitu. Jadi kalau benkyou shimasu jadi benkyou shiro. Cui shimasu jadi cui shiro. Undo shimasu jadi undo shiro. Soudang shimasu jadi soudang shiro. Nah, itu ya kelompok 3. Ingat, kimas itu jadi koi, shimas itu jadi shiro. Nah, sekarang kita lanjut ke kelompok 1. Cara merubah kelompok 1, masnya dihilangkan. Satu huruf sebelum masnya yang ichiri bimini kigisinya dirubah ke jajaran vokal e. Jadi sekali lagi, untuk kelompok 1 cara perubahan ke bentuk meirei-nya adalah masnya dihilangkan. Satu huruf sebelum masnya dirubah ke kolom vokal e. Contohnya mamorimas jadinya mamore. Hazushimas jadi hazuse. Hazushimas ini kelompok 1 ya, meskipun dia shimas, dia bukan kelompok 3. Kirimas jadi kire. Kakimas jadi kake. Yomimas jadi yome. Hashirimas jadi hashire. Tachimas tate. Suarimas suare. Nomimas nome. Torimas tore. Nah, jadi itu ya perubahan meirei di kelompok 1, 2, dan 3. Nah, kalau untuk perubahan bentuk kinshikei-nya, bentuk kinshikei itu perubahannya gampang banget. Tinggal kata kerja dirubah ke bentuk kamus ditambah na. Ingat, kalau kinshikei itu perubahannya tinggal kata kerja, baik itu kelompok 1, 2, dan 3, dirubah ke
kata kerja bentuk kamus ditambah na. Gampang ya. Lihat di kelompok 1. Sawagimas itu kan perubahan bentuk kamusnya jadi sawagu. Nah, sawagu ditambah na, jadi sawaguna. Mamorimas, jadi mamoru tambah na, mamoruna. Hairimas jadi hairuna. Kaimas, kauna. Suimas, suna. Nomimas, nomuna. Odorimas, odoruna. Lalu untuk di kelompok 2 sama juga, rubah ke bentuk kamus tambah na. Nigemas, nigeruna. Akiramemas, akirameruna. Nagemas, nageruna. Demas, deruna. Mimas, miruna. Untuk kelompok 3 pun sama, tinggal dirubah ke bentuk kamus ditambah na. Kimas jadi kuruna. Simas jadi suruna. Jadi kalau bentuk kingsike atau bentuk larangan ini artinya jangan. Jadi kalau misalkan hairuna berarti jangan masuk atau dilarang masuk. Sawaguna berarti jangan ribut. Tuh ya, kalau ada yang ngomong sawaguna berarti kalian harus peka, jangan ribut gitu. Oke, minasang. Nah, untuk lebih jelasnya di sini kita ada contoh kalimat merekei dan kingsike ya, cara penggunaannya. Di sini lihat di gambar. Di situ di gambar pertama ada 2 orang anak dikejar-kejar sama monster. Lalu kata si anaknya, "Nigero", berarti artinya lari gitu. Itu perintah ya. Jadi kalau untuk sesama teman atau ke orang sepantaran tidak apa-apa menggunakan kalimat ini. Tapi dengan syarat kalian harus udah kenal deket banget gitu ya. Lalu di gambar yang kedua, di sini ada penjahat yang mau ngerampok bank. Kalau di kita mah angkat tangan kalian gitu ya. Berarti Teo Agero, angkat tangannya. Lalu di contoh nomor 3, nah ini ada bapak-bapak yang suruh makan. Bapak-bapak nyuruh makan misalkan ke, ini polisi ya, polisi nyuruh makan ke yang ada di dalam penjara misalkan. Berarti jadinya tabero gitu ya, atau makan. Tapi kalau misalnya kita nyuruhnya ke anak-anak, lihat contoh berikutnya. Nah ini orang tua nyuruh ke anaknya, jangan pakai tabero atau jangan pakai bentuk merekei, tapi pakainya pakai bentuk nasai, perintah yang nasai. Nasai ini untuk anak-anak biasanya ya, jadi lebih halus. Tabe nasai berarti makanlah, artinya sama, makanlah ya. Perintah juga, cuman halus karena untuk anak-anak. Perubahannya gampang, sama kayak bentuk ini merekei yang sebelumnya. Tinggal masnya dicoret, digantinya tapi sama nasai. Selanjutnya kita mulai masuk ke bunpo. Bunpo setelah merekei dan kingsike ada to yomimas sama to kaite arimas. To yomimas artinya dibaca. To kaite arimas artinya tertulis. Jadi ini bisa buat pertanyaan, bisa buat pernyataan ya. Contohnya nomor 1. Percakapan A sama si B. Kono kanji wa nan to yomimasu ka? Terus si B ngejawab, sawaruna to yomimasu. Sambil dilihat ya. Nah ini kan kanji sawaruna, artinya jangan disentuh. Jadi kata si A, kanji ini dibacanya apa? Kata si B, dibacanya jangan disentuh atau sawaruna to yomimasu. Contoh lagi, nih Bang. Ano kanji wa nan to yomun desu ka? Si B jawab, tachiri kingshi to yomun desu. Ano kanji wa nan to yomun desu ka? Di situ kita pakai endes ya. Nah jadi yomimas ini belakangnya mau pakai endes, mau pakai nanto yomu, itu juga bisa. Kalau belakangnya ya bisa dirubah-rubah. Tachi iri kingshi to yomun desu. Kanji itu dibacanya apa? Dibacanya dilarang masuk. Lalu yang to kaite arimas, sama juga itu artinya dibaca.
Contohnya, sumimasen, koko ni nanto kaite arimasu ka? Yang artinya maaf, di sini tertulis apa? Kata si nenek-nenek tuh ya gambarnya. Lalu si cewek yang muda ini ngejawab, hijau guci to kaite arimasu. Tertulis hijau guci atau pintu darurat. Jadi kalau yang kaite arimasu itu bisa jadi kita ngutarain, oh di sini tuh tertulis jangan buang sampah loh misalkan. Atau bisa juga kalau ada yang nanya karena satu nggak tahu kanjinya, dua nggak tahu artinya juga bisa. Jadi itu ditulisnya apa sih atau tertulis apa sih gitu. Kayak itu tadi ya, to yomimasu sama to kaite arimasu. Selanjutnya kita masuk ke bunpo yang ketiga ya. Ada X wa ye toyu imi desu. Artinya X ini punya arti yang sama dengan Y. Jadi X wa ye toyu imi desu. Contoh yang pertama ada muryo wa doyu imi desu ka? Artinya muryo itu artinya apa? Terus kita jawabnya muryo wa harawanakute mo i toyu imi desu. Jadi muryo itu artinya tidak usah bayar. Jadi ketika ada yang bertanya pakai kosakata yang satu. Nah, dia nggak tahu kosakata yang dia tanyain, tapi tahu kosakata yang lainnya. Nah, kita jelasin pakai kosakata yang lainnya. Contohnya mah kalau di Indonesianya mah gini ya, diskon. Diskon itu artinya apa sih? Nah, kita ngejawab kalau diskon itu berarti bayarnya hanya setengah harga gitu, atau nggak bayar full kayak gitu ya. Contoh yang kedua ada konomaku wa doyu imi desu ka? Artinya tanda ini artinya apa? Terus karena tandanya itu dilarang merokok, jadi kita jawabnya tabako o suna toyu imi desu. Artinya dilarang merokok. Jadi nani nani wa nani nani toyu imi desu ini bukan hanya menanyakan kosakata saja, tapi bisa juga untuk menanyakan simbol atau tanda. Misalkan tanda yang bulat terus strip tengahnya itu kan dilarang masuk, itu juga bisa ditanyain kalau kita nggak tahu ya. Kayak rambu-rambu gitu. Nah, rambu-rambu itu bisa ditanyain pakai kono maku wa doyu imi desu ka gitu ya. Harus digarisbawahi kalau di bunpo toyu imi ini, kalau untuk pertanyaannya dia menggunakan doyu imi desu ka, tapi kalau untuk jawabannya dia menggunakan toyu imi desu. Jangan ketukar ya. Oke, minasang, di bunpo selanjutnya ada kalimat menggunakan bentuk biasa ditambah to ite imasta. Ini berfungsi untuk menyampaikan pesan dari orang ketiga. Kalau yang to imasta yang sebelumnya kan untuk mengutip pembicaraan si orang ketiga ya. Nah, kalau ini untuk menyampaikan pesan. Ini yang dicoklatin ini yang dibicarain sama si orang ketiga ya. Contohnya nomor 1, si Mira ngomong, asta undokai ni sangka dekimasen. Kata Mira, besok saya nggak bisa ikut pertandingan olahraga. Lalu kita mengutip nih, misalkan kita mau ngomong lah dari si A ke si B gitu. Kata si A tuh, Mira sang wa asta undokai ni sangka dekinai to ite imasta. Jadi Mira sangnya ngomongnya misalkan pakai sangka dekimasen, kitanya yang ngomongin pakai sangka dekinai to ite imasta gitu ya, karena itu sebuah pesan ya. Contoh lagi yang nomor 2, Karina ngomong sebelumnya, katanya hiru gohan wa restoran de tabemasu, yang artinya makan siang akan makan di restoran. Terus si A misalnya ngelihat nih di Jimuso Karina nggak ada, lalu si A nanya ke saudara Tanaka, Karina sang wa Jimuso ni inai ne, doko ni imasu ka? Tanakanya ngejawab, Karina sang wa hiru gohan wa restoran de taberu to ite imasta. Nah, jadi si Tanaka nyampein apa yang udah Karina omongin gitu ya, karena itu merupakan pesan. Jadi mungkin kalau ada yang nanya berarti saya lagi makan
siang di restoran gitu ya. Nah, sampai sini udah jelas belum minasang? Jadi kalau di bentuk to iteimashita ini wa-nya ada 2 seperti contoh yang nomor 2 ini di bawah, itu nggak apa-apa ya. Karena wa yang keduanya ini yang setelah karina sang wa, yang hirugohang wa ini ya, itu adalah kutipan dari pesannya Karina. Jadi nggak apa-apa wa-nya ada 2 juga nggak apa-apa. Hai minasang. Selanjutnya kita ke pola kalimat yang terakhir, yaitu ada to sutaete itadakimasen ka. Ini digunakan ketika kita memohon untuk menyampaikan pesan kepada seseorang. Contoh yang pertama. Di situ Tanaka bilang, Kimura-san ni asta Alfamart ni aimasu to sutaete itadakimasen ka. Lalu si orang yang yang dititipin pesan sama Tanaka itu bilang ke saudara Kimura, Kimura-san, Tanaka-san wa asta Alfamart ni au to iteimashita. Gitu ya. Jadi dia menyampaikan apa yang udah saudara Tanaka sampaikan untuk saudara Kimura ya. Jadi kalau untuk penerima pesannya itu pakai partikel ni, lalu kalau yang ngirim pesannya itu orang yang ngomongnya itu pakai partikel wa. Kan ini yang ngirim pesannya Tanaka ya, Tanaka sang wa. Nah itu, jadi yang menerima pesannya Kimura, jadi Kimura sang ni. Contoh lagi lah nomor 2. Di sini ada Karina nih yang ngomong. Sumimasen ga ari sang ni asta no shiai wa 8 ji kara hajimemasu to sutaete itadakimasen ka? Nah terus nanti orang yang bakal nyampein ke Arinya tuh ngomong, Karina sang wa, partikelnya wa ya, Karina sang wa asta no shiai wa 8 ji kara hajimemasu atau 8 ji kara hajimeru to iteimashita gitu ya. Jadi masih berhubungan dengan pola kalimat yang tadi yang sebelumnya ya. Contoh terakhir nomor 3. Suzuki ngasih pesan, katanya, Kiki-san ni yasundara uchie kite kudasai to sutaete itadakimasen ka? Nah, nanti yang nyampein pesan ke Kikinya, yang dititipin pesan sama Suzuki-sangnya ngomong, Suzuki-san wa yasundara uchie kite to iteimashita. Baik minasang, pembelajaran hari ini sudah selesai sampai di sini. Jika ada yang kurang paham atau ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan di komen di bawah ini ya. Terima kasih minasang. Ditunggu ya pembelajaran selanjutnya. Bye bye.